Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Legowo dari Prodi PJKR dari kelas B angkatan 2024. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang telah ada di buku dari Islam Ahli Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dari dosen Bapak Tajuddin. Nomor 1 yaitu jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Jadi di era Nabi SAW, periode Rasulullah SAW adalah periode sebaik-baik periode untuk umat Islam. Jika Islam diibaratkan seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah SAW adalah laksana air yang keluar persis dari sumber mata air, jernih dan bersih dan belum pernah terkontaminasi oleh apapun. Begitu Islam pada periode Rasulullah SAW, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terdapat kejadian yang salah, wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Wujudnya Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat benar-benar sangat berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak yang baiknya. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya menjelaskan masalah agama, akan tetapi keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia berdasarkan janji Allah juga menjadikan sebab tidak diturunkan azab Allah di tengah-tengah mereka. Seperti Quran surat Al-Nahl yang berbunyi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa antum fihim illal anfal. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau berada di antara mereka. Dan berikutnya adalah perbedaan pada zaman para sahabat. Di generasi sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Apabila Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, maka Allah pilihkan orang-orang terbaik untuk menjadi sahabat beliau. Rasulullah bersabda, An Abi Barzata radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairul quruni qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum summaladina yalunahum, yang berarti sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Begitu hadis riwayat Al-Bazar. Karena diantara keistimewaan para sahabat itu Islam berkembang pesat pada saat itu, bisa menguasai wilayah Eropa dan lain sebagainya. Di antara keistimewaan sahabat adalah mereka mengetahui tempat, waktu, situasi, dan kondisi turunnya ayat Al-Quran, sehingga dalam memahami Al-Quran dan hadis mereka lebih diunggulkan kepada orang-orang yang hidup di generasi setelah sahabat. Nomor 2, bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Sikap untuk menanggapi persoalan ini menurut saya pribadi, satu itu kita harus berprasangka baik kepada para sahabat, ya biarpun namanya sahabat pasti tidak luput dari kesalahan. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak, ada juga yang setuju terus, kadang-kadang ada yang nggak setuju terus.
tidak menghakimi atau mencela para sahabat, karena gimana pun juga para sahabat itu adalah orang nomor 2 setelah Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di dunia ini. Terus selanjutnya menjaga netral. Kita harus netral di antara konflik ini, kita harus netral kepada siapapun, baik itu kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali, dan lain sebagainya. Terus menjadikan konflik yang terjadi pada era ini itu sebagai pelajaran, bukan sebagai sumber permasalahan untuk terpecah belah sebagai para sahabat semuanya. Dan yang terakhir adalah fokus teladan baik dari para sahabat. Gimana pun para sahabat itu adalah orang yang tahu apa itu tentang Islam dibanding kita semua di era kali ini. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 3 yang isinya jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sangat penting. Menurut saya di setiap kajian itu penting karena akan ada ilmu baru yang akan didapat, dan pasti ada pemikiran-pemikiran yang berbeda dari sahabat, entah dari sahabat atau dari Nabi Muhammad. Karena gudangnya ilmu itu kan Rasulullah. Kalau misal pintunya ilmu berarti sahabat kan ya intinya lebih dekat lah sama Rasulullah, sebuah monopol. Kali ini saya akan lanjut menjawab soal tentang bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Pada tahun 632 Masehi, pada waktu itu Rasulullah wafat, dan setelah Rasulullah wafat perpecahan dalam Islam mulai terlihat dan menjadi beberapa sekte. Karena pada waktu itu jengkeran, bantah-bantahan, perselisihan mengenai pemimpin khalifah pada waktu itu. Siapa sih yang pantas untuk menggantikan Rasulullah? Siapa sih yang paling dekat dengan Rasulullah? Siapa sih yang bisa memimpin umat Islam setelah Rasulullah? Gitu-gitu ya. Dan nomor 2 itu munculnya kelompok-kelompok seperti Khawarij, kayak gitu-gitu. Itu menjadikan bisa menjadikan perpecahan lah menurut saya. Dan ada pada saat itu ada perpecahan Sunni dan Syiah. Kalau perpecahan pada saat itu tuh semakin tajam. Jadi misal satu aliran itu dia konflik terus, dan pada waktu konflik sudah tidak bisa dibendung dan akhirnya pun terpisah menjadi sendiri-sendiri. Dan pastinya ada perkembangan mazhab. Di setiap perpecahan itu ada perkembangan mazhab dan teologi yang menyebabkan berpecah-pecah sampai beberapa sekte dalam umat Islam. Dan pastinya nanti
kata Rasulullah dalam halaman 24, beliau pernah bilang ketika masih hidup Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan bahwasanya umatnya kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Masuk neraka di sini bukanlah masuk neraka selama-lamanya, akan tetapi kelak akan dimasukkan ke dalam surga juga sebab kesalahannya hanya dalam hal furuk akidah, bukan dalam hal usul atau pokok akidah. Ciri-ciri kelompok yang selamat sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, kesemuanya mengarah pada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Generasi terbaik umat Islam adalah generasi sahabat. Konflik yang terjadi di antara mereka semuanya dilandasi oleh ijtihad sehingga tidak ada yang berdosa atau fisik, sebab orang yang berijtihad walaupun salah tetap mendapatkan pahala. Kali ini saya akan menjelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Nomor 1 adalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengatasi satu persatu problem-problem umat Islam diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hingga akhirnya pada tahun 14 Hijriah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. 2. Keutamaan Umar bin Khattab. Tidak ada masalah atas dirimu antara dirimu dan fitnah yang engkau maksud itu ada pintu yang tertutup. Umar bertanya, apakah pintu itu akan terbuka ataukah ia akan terpecah? Hudzaifah berkata tidak, akan tetapi ia akan berpecah. Umar berkata, jika demikian maka ia tidak akan tertutup lagi. Mereka para rawi dan Hudzaifah bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar mengetahui pintu ini? Hudzaifah berkata, Umar sangat mengetahuinya, sebagaimana ia mengetahui bahwasanya setelah siang adalah malam. Dan nomor 3, keutamaan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan keutamanya adalah mengkodifikasi mushaf Al-Quran. Jadi pada waktu itu Utsman bin Affan fokus kepada menulis ulang mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan qiraat cara baca Al-Quran. Dan nomor 4, periode Ali bin Abi Thalib di tengah-tengah terjadinya perang Siffin untuk menyelesaikan korban. Jadi kelompok Ali dan Muawiyah sepakat untuk bertahkim. Tahkim, apa itu tahkim? Tahkim adalah bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim yang telah mereka pilih sendiri. Dalam tahkim tersebut, pihak Ali memilih Abu Musa al-Asy'ari sebagai mahakam, sedangkan pihak Muawiyah memilih Amr bin al-As sebagai muhakam. Kedua orang ini akhirnya berunding mencari titik kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berperang. Dan begitulah jawaban saya tentang soal-soal yang telah disediakan di buku Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ulugiri. Saya sebagai penerima tugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keringet lur.